Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan siri pembelajaran kepimpinan merujuk dalam kitab 1 dan 2 Timotius. Kita akan membaca 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sehingga ayat yang ke-15. Saya akan membaca ayat 1 sehingga ayat yang ke-7 ya. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Baik, tema dari bab yang kedua ini adalah memunculkan pemimpin yang berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bab yang kedua dari 1 Timotius ini adalah mengenai ibadah dan sikap pelayanan dalam jemaat, yaitu pentingnya doa dalam ibadah dan pelayanan di gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang berdoa adalah gereja yang dimana pemimpin gerejanya berdoa atau seorang pendoa. Pemimpin gereja yang adalah pendoa akan atau pasti dia akan memimpin jemaatnya berdoa. Itu sebabnya saudara dikasihi oleh Tuhan, jika kita rindu atau mau supaya gereja hari ini berdoa, aktif berdoa, kuat berdoa, maka kita perlu munculkan atau kita harapkan supaya pemimpin gereja adalah seorang pendoa. Dan jika kita mau supaya gereja hari ini dan selanjutnya gereja pada masa akan datang ini tetap menjadi gereja yang kuat berdoa, maka kita perlu memunculkan pemimpin-pemimpin muda hari ini yang berdoa, yang mengutamakan doa. Rasul Paulus rindu supaya gereja Efesus menjadi gereja yang tekun berdoa, yang mengutamakan doa. Dan inilah yang diharapkan daripada pemimpin gereja di situ, yaitu Timotius dan juga para lelaki atau bapak-bapak yang ada di jemaat Efesus. Timotius walaupun dia adalah pemimpin yang masih muda, tetapi dia dilatih untuk mengutamakan doa. Ini kita boleh perhatikan daripada mentornya atau pembimbing rohani yang melatih atau yang membimbing, yang mendampingi Timotius, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang mementingkan doa. Baik kita boleh melihat daripada kesaksian-kesaksian pelayanannya dan keutamaannya dalam doa yang dia nyatakan melalui ajaran dalam tulisan-tulisan kepada jemaat-jemaat dari surat-surat kiriman Paulus. Dan ini juga yang dia sampaikan kepada jemaat di Efesus, yaitu di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ini. Jadi yang pertama dalam ayat 1 di bagian yang pertama, ya, di bagian di mana doa harus menjadi keutamaan. Doa harus menjadi keutamaan. Saudara dikasih oleh Tuhan,
inilah sikap daripada para rasul sejak dari awal ya pelayanan mereka. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, dikatakan di dalam ayat itu bahwa para rasul sejak dari gereja awal, gereja pertama, mereka berfokus, mereka mengutamakan yaitu doa dan firman Tuhan dalam pelayanan mereka. Maka sebagai pemimpin gereja, maka kita harus mengutamakan doa dalam ibadah, dalam pelayanan ya, setiap kita di gereja. Lalu dalam ayat yang pertama ya, ayat pertama bahagian B ya, bahwa itu menjelaskan tentang jenis-jenis doa. Sebenarnya kata doa dalam bahasa Yunani dalam kitab Perjanjian Baru itu terdapat 7 jenis doa. Dan di dalam ayat yang pertama ini ya terdapat 3 daripada 7 jenis doa tersebut. 3 jenis doa yang ada dinyatakan di dalam ayat yang pertama ini adalah yang pertama permohonan. Inilah jenis doa yang dinyatakan di sini. Ada 3 jenis doa ya. Sebenarnya kalau kita kembali atau melihat dalam bahasa Yunani yang menggunakan kata doa yang menjelaskan tentang hal doa dalam Perjanjian Baru itu ada 7 jenis doanya, tetapi 3 dinyatakan di sini. Yang pertama adalah permohonan. Jenis ini yang pertama ini adalah yang memang kita kenali dengan baik. Orang Kristen gereja lakukan yaitu dalam doa permohonan sesuai dengan apa yang kita perlukan ya. Jadi doa permohonan. Yang kedua adalah doa syafaat. Doa syafaat ini dalam ayat yang pertama ini ya kata dasar ya dalam kata doa syafaat ini adalah seseorang yang mendekati seseorang dan berbicara kepadanya dengan penuh keyakinan ya kepada dia ya. Jadi ini kata dasar dari kata bersyafaat ini, yaitu mendekati seseorang dan berbicara dengan penuh keyakinan kepada dia. Jadi kalau kita mengerti bahwa doa itu adalah kepada Allah, maksudnya kita berdoa kepada Tuhan, dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan mengenai kelayakan ada orang yang percaya, ini akan membuat kita lebih berdoa atau bertekun di dalam doa kita. Itu yang kedua, yaitu doa syafaat. Jenis doa yang ketiga yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat yang pertama di bahagian B ini adalah ucapan syukur. Ucapan syukur adalah satu bentuk doa kita. Dalam waktu kita berdoa, mengucap syukur bukan hanya kita lakukan di hujung doa atau di hujung penutupan ibadah kita semasa ibadah di gereja. Ucapan syukur ini adalah ungkapan kita kepada Tuhan, yaitu waktu kita mengucap syukur kita mengarah kepada siapa Tuhan itu, karakter Tuhan ya yang kita kenal, kasih karunia Tuhan, kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dan adalah baik kalau kita meneladani seperti doa dan sikap Raja Daud ya dalam dia menaikkan ucapan syukur, dia meninggikan Tuhan ya tanpa berfokus kepada permintaan-permintaan pribadinya. Ini yang kita boleh baca di dalam Mazmur 103 dari teladan Daud ya dalam hal doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur itu akan memberi kita kekuatan, damai sejahtera, dan membangkitkan iman kita bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kita dalam ibadah, di dalam pelayanan dan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kalau di dalam ayat yang ke-1 di bahagian C itu, yaitu sasaran dalam doa. Apa yang kita doakan adalah semua orang. Alkitab berkata untuk
kita doakan semua orang. Baiklah, dari apa yang dijelaskan di dalam ayat 1 di bagian C ini adalah sasaran doa kita. Kita berdoa untuk semua orang. Semua orang di sini adalah semua orang yang belum diselamatkan atau yang sudah diselamatkan. Berdoa untuk semua golongan tanpa melihat status, tanpa melihat tentang latar belakang agama mereka, budaya mereka, bahasa mereka, semua kita doakan. Itu sebabnya seluruh dunia, semua manusia itu pasti mengalami impact daripada doa orang Kristen. Karena Alkitab mengajar dalam pasal yang kedua ini bahwa kita berdoa, gereja berdoa untuk semua orang. Bukan hanya untuk semua orang, dikatakan di dalam ayat ini kepada pemerintah, kepada pemimpin yang Tuhan percayakan atau Tuhan izinkan yang memimpin ya, yang memerintah di sebuah negara. Dan kalau kita kembali ya merenungkan atau memperhatikan pengalaman orang jemaat di Efesus pada waktu itu, gereja sedang di bawah pemerintahan ya dari Kaisar Nero, seorang pemimpin politik, seorang penguasa ataupun pemerintah yang memberi tekanan ya dan kesusahan atau penganiayaan kepada orang percaya. Kaisar Nero bukan mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam nasihat firman Tuhan ini, sebagai gereja kita harus mendoakan pemimpin kita, pemimpin-pemimpin atau pemerintah yang ada di atas kita, supaya Tuhan ya mendatangkan kesejahteraan bagi kita melalui pemerintahan yang ada. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang kedua itu menjelaskan tentang sasaran doa kita. Kita berdoa kepada semua orang, kita berdoa kepada pemerintah, kita berdoa kepada rekan-rekan seiman ya yang ada. Jadi alasan ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat dari pasal ini adalah alasan kita berdoa. Ada dua hal yang dinyatakan dalam hal ini. Yang pertama, waktu kita berdoa, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita berdoa menyenangkan hati Tuhan. Doa tidak mampu mengubah kehendak Tuhan. Doa bukan memaksa supaya kehendak kita terjadi ya. Tetapi doa itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat dari pasal yang kedua ini. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, seorang pemimpin gereja, seorang pemimpin pelayanan yang mementingkan doa, yang mengutamakan doa. Dia berdoa dengan tepat. Dia berdoa dengan pimpinan Tuhan. Semasa kita berdoa, semakin kita bertekun dalam doa, itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua itu adalah berdoa kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita mengutamakan kehendak Tuhan. Kita berfokus kepada kehendak Tuhan dalam doa kita. Maka seorang pemimpin pelayanan, seorang pemimpin gereja yang berdoa adalah seorang yang mengutamakan doa, ini akan menggerakkan hatinya untuk melayani Tuhan dengan lebih giat lagi dan berjuang untuk terlibat dalam kehendak Tuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Lalu kalau kita kembali di dalam hal berdoa ini, Alkitab berkata dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, empat, bahwa Tuhan berkehendak supaya semua orang, sekali lagi penggunaan kata semua orang itu di dalam ayat-ayat ini. Apakah yang dimaksudkan ya dalam perkataan semua orang ini? Dan kita harus mengerti bahwa apabila kita berdoa, kita membuka hati kita, kita membuka diri kita untuk Tuhan ubah supaya kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya semua manusia diselamatkan. Ini terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 1 Yohanes
pasal 4 ayat 14 dikatakan bahwa Kristus mati ya untuk seluruh dunia. Bahkan Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengasihi seluruh dunia. Jadi semua orang ya kita doakan. Maksud ini bukan berarti semua manusia atau seluruh manusia di dunia ini akan diselamatkan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam bahagian ayat 3 dan 4 ini adalah tanpa perbezaan. Maksudnya kita berdoa untuk semua orang, maksudnya tanpa perbezaan. Apapun bangsanya, Yahudi atau bukan Yahudi, ya, suku, dari berbagai suku, bahasa dan bangsa, kita mendoakan. Orang yang sudah diselamatkan atau tidak diselamatkan, kita doakan. Yang sudah percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, kita doakan. Inilah yang dimaksudkan tanpa membezakan, ya, membezakan semua orang kita doakan. Baiklah, ini ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7, dasar doa kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Yesus yang telah menjadi juru selamat kita, jadi pengantara kita. Inilah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-7 itu. Dan ini yang membuat doa orang percaya itu punya kuasa. Ini yang membuat orang-orang percaya, pemimpin-pemimpin pelayanan, pemimpin gereja mengerti bahwa waktu dia berdoa, ya, membuat doanya ini didengar oleh Allah, bukan karena hebatnya kata-kata doanya, bukan karena diri kita, tetapi dasar doa kita itu adalah Yesus adalah pengantaranya. Dan ini yang istimewanya kita di zaman perjanjian baru ini. Kalau kita kembali kepada keluhan yang Ayub pernah ungkapkan ya, di dalam Ayub pasal yang ke-9 ayat 33, di mana keluhannya tidak ada pengantara yang akan membawa ya perkara doanya itu ke hadirat Tuhan. Puji Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan hanya satu saja pengantara yang membawa doa kita itu didengar oleh Allah. Maka itu sebabnya waktu kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus, karena kuasa darahnya yang telah melayakkan kita untuk menghadap Tuhan bila waktu atau setiap waktu kita memerlukannya. Lalu di dalam bahagian ayat ini, khususnya ayat yang ke-8 ya, ada 3 hal penting yang membuat doa seorang pendoa itu efektif ya. Membuat doanya berkesan, membuat doanya didengar. Itu dijelaskan oleh Paulus di dalam pasal 2 ayat yang ke-8 ini. Yang pertama itu berdoa dengan tangan yang bersih. Tangan yang bersih ini maksudnya adalah kehidupan dan hati yang suci di hadapan Tuhan. Dan kalau kita kembali melihat di dalam Mazmur 24 ayat 2 dan 2 Samuel 22 ayat 21, di dalam ayat ini mengingatkan bahwa menghadap Tuhan dengan tangan yang bersih. Yang kedua adalah tanpa marah. Tanpa marah ini maksudnya harus kita mempunyai hubungan yang baik dengan orang di sekeliling kita. Tidak ada rasa kebencian. Dan hal yang ketiga itu tanpa perselisihan. Inilah yang membuat doa didengar, doa yang berkesan. Di dalam ayat yang ke-8, seorang pendoa, seorang pemimpin rohani yang berdoa, yang pertama harus berdoa dengan tangan yang bersih. Tanpa marah, tanpa perselisihan. Memanglah dalam pelayanan kita ini berurusan dengan manusia. Kita berhubung dengan berbagai orang yang juga mempunyai personality yang tidak sama. Kadang-kadang ada pendapat kita atau pemikiran kita yang tidak sama. Dan sebagai hamba Tuhan yang melayani, sebagai pemimpin pelayanan, pemimpin rohani,
Ya, apabila kita berhadapan dalam pelayanan, pendapat kita atau pandangan kita tidak sama, berbeza dengan yang lain, kita harus jaga ya. Meskipun ada perbedaan, tetapi tidak boleh ada perasaan marah. Ya. Maka kunci penting dalam doa yang efektif adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan yang benar dengan sesama. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, kita jaga supaya tangan kita itu waktu kita mengangkat tangan berdoa, doa kita didengar oleh Tuhan karena memiliki hati yang murni. Baik, di dalam ayat yang ke-9 hingga yang ke-15, di ayat yang ke-9 hingga 15 ini menjelaskan tentang bahagian wanita. Sebenarnya pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-8 itu menjelaskan tentang tanggung jawab bagi seorang lelaki. Lelaki itu adalah berdoa. Itu sebabnya penting seorang lelaki, seorang pemimpin rohani harus mengutamakan doa. Dia tahu jenis-jenis doa, apakah bentuk doa, kepada siapa kita berdoa, dan juga dasar doa kita, dan bagaimana membuat doa kita itu efektif didengar oleh Tuhan. Dan itu bahagian tanggung jawab dari lelaki ya. Di bahagian ayat 9 hingga ayat yang ke-15 ini adalah bahagian wanita atau perempuan, yaitu tunduk. Tunduk di sini adalah patuh. Selain dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah kepatuhan ini atau kita tunduk ya adalah satu sikap kita menghormati ya ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan ya di dalam keluarga, dalam penciptaan awal manusia. Ada 4 bahagian yang harus diperhatikan di dalam sikap beribadah, dalam sikap melayani bagi seorang wanita dalam ayat ini. Yang pertama adalah berpakaian ataupun miliki hiasan diri yang sesuai atau sopan. Itu di dalam ayat yang ke-9 ya. Apa yang mau dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-9 ini adalah daya tarik yang ada pada dunia ini adalah daya tarik palsu, yang palsu ya. Dan sebagai wanita, sebagai jemaat orang-orang percaya, jangan terpedaya dengan kepalsuan yang ada di dunia ini. Ya, apa yang lebih penting itu adalah kecantikan yang sejati. Ada kecantikan itu yang palsu, ya, daya tarik yang palsu, dan juga ada kecantikan yang sejati, yaitu kehidupan yang saleh menurut ajaran dari firman Tuhan ini. Jadi dalam ayat yang ke-9, Rasul Paulus bukan melarang wanita untuk berpakaian yang cantik atau memiliki hiasan diri, tetapi dia katakan jangan berlebihan ya. Boleh memiliki tapi dalam kesederhanaan. Jangan berlebihan. Ya, berlebihan maksudnya ini jangan sampai kita terpedaya dengan menonjolkan daya tarik dunia yang sifatnya palsu, tetapi kecantikan yang sejati adalah kehidupan rohani kita. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Harus ingat bahwa kota Efesus itu adalah kota perdagangan. Kota perdagangan maksudnya banyak orang kaya di situ pada zaman itu. Maka tidak heran kalau ada wanita-wanita yang ada di kota itu ya tergoda atau mementingkan penampilan diri, cara berpakaian, hiasan-hiasan diri untuk motif atau untuk budaya ya, budaya kota yang ada pada waktu itu. Dan inilah nasihatnya, bukan melarang tetapi jangan berlebihan. Yang kedua adalah dalam ayat yang ke-10, perbuatan baik. Bagi seorang wanita, ya wanita dalam konteks jemaat atau pemimpin dalam pelayanan, ya harus ingat bahwa
tanggung jawab yang ada yang Tuhan berikan dalam berjemaat itu adalah tunduk. Dalam kita tunduk patuh itu ada 4 nasihat yang diberikan. Yang pertama, pakaian harus sopan, mengenakan hiasan-hiasan, perhiasan diri yang sederhana. Yang kedua adalah perbuatan baik. Maksud Paulus ini bukan menggantikan perbuatan baik dengan pakaian atau hiasan diri. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini adalah nilai perbuatan baik, perwatakan pada diri seorang wanita itu jauh lebih mahal daripada harga atau nilai perhiasan-perhiasan pada luaran seorang wanita. Jadi ini yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-11 yaitu berdiam diri. Berdiam diri ini bukan berarti wanita tidak boleh bercakap, wanita tidak boleh bersuara di dalam ibadah atau di dalam pelayanan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah supaya seorang wanita itu menjadi seorang yang memiliki ketenteraman di jiwanya ataupun dalam sikapnya. Ya, dan ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15 itu adalah tentang menghormati wibawa atau wewenang yang ada atas seorang wanita. Jadi ada 2 alasan yang Paulus gunakan di mana seorang wanita harus tunduk dalam arti kata menghormati wibawa seorang pemimpin ya. Di dalam keluarga yaitu suami atau bapak ya lelaki, begitu juga dalam gereja ya. Yang 2 alasan yang digunakan ini adalah agium Paulus itu adalah yang pertama tentang penciptaan manusia. Bagaimana manusia diciptakan, Adam yang diciptakan terlebih dahulu, kemudian barulah Hawa atau wanita. Jadi Tuhan sudah meletakkan suatu ketetapan di mana dalam keluarga lelaki harus menjadi pemimpin ya. Kemudian dalam kejatuhan manusia dalam dosa itu juga dia katakan di mana Hawa lah yang terlebih dahulu makan buah larangan dan jatuh dalam dosa, kemudian Adam. Dan ini harus kita mengerti bahwa Paulus bukan membezakan bahwa wanita akan lebih mudah jatuh dalam pencobaan daripada lelaki, bukan begitu. Karena faktanya dalam Alkitab atau kenyataannya adalah Adam dan Hawa sama-sama jatuh dalam dosa. Dua-dua pun makan buah ya larangan yang Tuhan katakan jangan sentuh, jangan makan itu ya. Jadi ini yang kita mengerti tentang ajaran dari 2 Timotius pasal yang kedua ini ayat 1 hingga 15. Jadi kita perlu berdoa, kita perlu menantikan, kita perlu memunculkan ya sebagai pemimpin-pemimpin sininya dalam gereja. Anda harus memunculkan pemimpin-pemimpin yang baru yang adalah orang yang mengutamakan doa. Semoga Anda diberkati, semoga pembelajaran hari ini menjadi dorongan kepada kita supaya kita menjadi pemimpin gereja yang tekun berdoa. Anda sebagai anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda, pemimpin masa depan gereja, Anda juga harus menjadi seorang pendoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.